Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini gue mau review ya terkait dengan oli dari Pertamina, yaitu benar Pertamina Enduro 4T. Ya, di sini ini harganya kalau per bulan Agustus ini udah naik ya. Nanti gue bakal tulis di kolom komentar untuk harganya. Dan sementara gue mau ini aja sih, review tentang oli ini aja. Jadi Pertamina Enduro 4T ini kan memiliki SAE 20 sampai 50 W, oke. Jadi SAE itu adalah kekentalan cuy. Itu tuh sebuah standar yang ditetapkan oleh sekumpulan otomotif gitu, jadi kolektif otomotif gitu yang menentukan kekentalan dari si pelumas itu. Kemudian di sini juga ada tulisan juga ya terkait dari spesifikasi dari Enduro 4T ini. Jadi Pertamina Enduro 4T ini memiliki API Service SL ya. API ini merupakan American Petroleum Institute yang menentukan itu oli nih penggunanya buat apa. Nah, kalau misalnya di sini SL itu artinya oli ini tuh digunakan untuk bensin. Sementara kalau misalnya yang CL itu digunakan untuk mesin diesel. Nah, di Pertamina Enduro ini itu kan ada dua logo ya, ini ya. Di sini tuh ada oli buat motor yang memiliki kopling atau koplingnya tuh manual. Sementara ada yang kopling basah tuh seperti motor bebek gitu. Nah, di sini ini sebenarnya sudah ditulis juga itu di JASO MA ini. Ya. Jadi kalau JASO ini ada MA sama MB ya. Kalau MB-nya itu buat oli-oli motor matic. Jadi JASO-nya udah MB. Jadi kalau secara kualitas dari Pertamina Enduro ini ya, itu kan sudah yang pertama dia udah SAE 2050 ya. Udah teruji memang kekentalannya di 20 sampai 50. Artinya ini kekentalannya cukup tinggi gitu. Terus kemudian di sini juga ada API service yaitu SL yang emang digunakan buat bensin. Nah, terus di sini juga dia udah terstandar dari JASO. JASO ini suatu lembaga di Jepang yang mensertifikasi sejumlah pelumas ya, karena memang untuk produk otomotif itu kan dikuasai oleh Jepang ya. Kita nggak bisa menampik itu ya. Jepang itu emang ya mereka rajanya lah. Oke. Nah, oke, itu tadi mungkin sedikit terkait dengan kekentalan ataupun penggunaan dari Enduro 4T ini. Maaf ya guys, tangan gue belang nih. Dan untuk gue juga bakal kasih tips nih sebenarnya, karena sebenarnya gue juga bergerak di bidang pelumas guys. Gue ini juga berjualan pelumas gitu. Nah, jadi di sini Pertamina itu udah ngasih apa yang namanya barcode ya. Barcode ini mungkin nanti bakal gua tutupin ya, karena Pertamina ini juga ada program guys buat para sejumlah outlet ataupun bengkel. Ketika scan ini di scan itu bakal memberikan reward kepada mereka, karena memang saat ini dari sejumlah perusahaan pelumas itu memang mengedepankan buat para konsumen ini mendapatkan oli yang asli. Jadi ketika terscan, maka lokasi scan dan kehasilan oli itu bakal langsung tertera gitu. Nah, terkait dengan itu, gue juga mau kasih tips yang tadi ya, cara bedain oli palsu sama asli dari Pertamina. Mungkin banyak yang udah tahu kalau di sini itu ada sejumlah kode-kode ya. Di sini ya, itu ada kode yang lumayan presisi, itu pasti original atau ori ya. Nah, terus yang kedua, yang paling gampang atau paling bisa banget ngebuktiin valid ini asli atau enggak, tetap dari barcode guys. Karena kalau di barcode ini kalian bakal langsung diarahkan itu ke Pertamina atau ke Dr. Loop ya namanya ya. Nah, tapi kalau yang palsu dia bakal ke Bitly. Jadi dia nggak ke websitenya Pertamina asli. Itu udah pasti palsu guys. Jadi agak hati-hati bagi kalian yang mungkin nanti mau ganti oli, bisa langsung dicek langsung ketika abang bengkelnya tuh mau ganti. Ya kalian ini aja langsung scan aja, minta tolong bang di scan gitu. Ketika itu muncul di Dr. Loop, nanti gue bakal contohin di sejumlah video kecil ya di video ini. Nah,
nanti dia akan langsung mengarah ke ke Dr. Loop. Kalau misalnya dia mengarah ke Bitly, itu berarti dia palsu ya guys ya. Nah, oke, mungkin itu aja terkait Pertamina Enduro ini di review pertama gua yang pasti bakal sering-sering upload sih buat edukasi kalian tentang pelumas ya. Oke, dan untuk tarikannya gimana bang? Enak gak bang? Oli ini bang, enak gak bang? Kalau itu sebenarnya semua oli itu sebenarnya standarnya sama, walaupun kualitasnya berbeda ya. Mungkin contoh, ini di 2050 berarti kekentalannya dia agak panjang atau agak kental banget ya secara kekentalan. Jadi dia ini memang untuk motor yang benar-benar rutin atau aktivitas tinggi harian yang benar-benar membutuhkan kekentalan panjang biar oli itu nggak memuai gitu, nggak memuai atau nggak cepet habis. Karena semakin panas karena oli itu bisa juga memuai guys, gitu. Apalagi mesin-mesin yang lama itu kan dia masih bahannya masih murni besi yang benar-benar bisa panas banget. Nah itu bisa menghabiskan dari pelumas itu. Nah terus penggantian oli itu gimana sih rasionya? Kalau rasio gampangnya itu sebenarnya dari kilometer ya. Tapi ada beberapa hal penunjang lain yang bisa mengakibatkan ganti oli itu bisa lebih singkat. Contohnya ada kerusakan yang memang di luar dari aktivitas oli mesin itu sendiri. Jadi ya dia harus mau nggak mau harus ganti kan gitu. Nah terus terkait dengan Pertamina Enduro ini gue mungkin cukup ya review dari kali ini. Kalau mau ada oli-oli yang pingin direview dari aku, kalian tulis ya di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Salam gaspol.